Halo, saya Dea Patricia, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Mula Warman, NIM 2402046052. Dalam video ini, saya akan memberikan pandangan saya mengenai kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Mengapa ini penting untuk dibahas? Karena ekonomi menyentuh semua aspek kehidupan kita. Sebagai masyarakat sebuah negara, kondisi ekonomi dapat memengaruhi kebutuhan dasar, seperti harga barang, makanan, kesehatan, lapangan kerja, hingga masa depan sebuah negara. Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini, khususnya pada triwulan pertama 2025 menurut Badan Pusat Statistik, tercatat sebesar 4,87% years on year, sedikit di bawah ekspektasi, dan merupakan pertumbuhan terlemah sejak kuartal ketiga tahun 2021 yang lalu. Selain itu, hasil juga menunjukkan penurunan dari tahun 2024 yang tercatat sebesar 5,3%. Menurut perbandingan, Maret 2025 dengan Maret 2024, tercatat inflasi sebesar 1,3%. Walau dapat dibilang cukup terkendali, tapi harga pokok masih menjadi masalah bagi rakyat kecil. Tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2025 sebesar 4,76%, turun 0,06% poin dibanding Februari 2024. Rata-rata upah buruh dari Februari 2024 ke Februari 2025 tumbuh 1,78% dari yang awalnya 3,4 juta rupiah menjadi 3,9 juta rupiah. Namun, bukan berarti sudah membaik. Nyatanya, awal tahun ini tetap terjadi banyak PHK, terutama dari perusahaan besar, seperti Sritek yang terjadi awal tahun ini. Menurut Wakil Menteri Keuangan Thomas Dziwandoyo, pada konferensi pers APBN tanggal 26 Mei 2025, pembiayaan utang kita tahun 2025 ini sebesar 775,9 triliun, yang sampai dengan April sudah terrealisasi sebesar 279,2 triliun, yaitu sekitar 45,3%. Sebagian besar utang dialokasikan pada APBN, infrastruktur, bansos, yang kemudian pendidikan dan kesehatan. Pertama, kenaikan harga bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan cabai sangat dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah. Meskipun inflasi secara umum terkendali, daya beli masyarakat masih tertekan karena pendapatan tidak naik secepat harga barang. Kedua, lapangan kerja memang mulai pulih, terutama di sektor informal dan digital. Tapi tantangannya adalah kualitas pekerjaan. Banyak yang bekerja tanpa jaminan sosial atau upah yang layak. Anak muda juga masih kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka. Ketimpangan ekonomi antar daerah juga masih terasa. Di kota-kota besar, pembangunan pesat, tetapi di daerah terpencil, akses ke pendidikan, teknologi, dan peluang ekonomi masih terbatas. Jadi, meskipun ada tanda-tanda pemulihan, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan agar ekonomi benar-benar terasa adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Meskipun pemerintah telah berupaya membuat berbagai terobosan dan kondisi ekonomi secara makro terlihat cukup stabil, saya rasa hal tersebut belum bisa sepenuhnya disebut sebagai respon yang tanggap. Jika melihat langsung ke lapangan, masih banyak masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi sehari-hari. Ditambah lagi dengan kondisi global yang penuh ketidakstabilan, pemerintah perlu bekerja lebih ekstra dan responsif dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Salah satu hal yang perlu ditingkatkan adalah pemberdayaan UMKM. Pemerintah perlu lebih serius dalam memberikan akses pelatihan dan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini.
Selain itu, subsidi sebaiknya lebih diarahkan ke sektor-sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan, agar tercipta sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Besar harapannya, di masa depan, kebijakan ekonomi tidak hanya terlihat bagus di atas kertas, tapi benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat kecil. Karena ekonomi yang sehat bukan hanya soal angka pertumbuhan, tapi tentang apakah rakyat bisa makan, sekolah, dan hidup dengan layak. Tentu, tanpa harus menunggu konferensi pers tiap kali harga naik.